Bayangkan kamu sudah punya mimpi hidup yang jelas. Kamu ingin hidup tenang, sederhana, dekat dengan Tuhan, jauh dari keramaian dan konflik. Tapi tiba-tiba, Tuhan justru membawamu ke arah yang berlawanan. Bukan ke tempat sunyi, tapi ke tengah dunia. Bukan untuk berdiam diri, tapi untuk memimpin. Bukan untuk menghindari masalah, tapi untuk menghadapi umat yang sedang jatuh dalam dosa. Inilah yang dialami Santo Hugo dari Grenoble. Ia ingin menjadi rahib, tetapi Paus Gregorius VII mengangkatnya menjadi uskup. Pertanyaannya tajam. Kalau Tuhan memintamu meninggalkan mimpi yang paling kamu cintai, kamu akan taat atau lari? Santo Hugo berasal dari Perancis. Sejak awal, hatinya sangat tertarik pada hidup membiara. Ia merindukan doa, keheningan, dan kehidupan yang tersembunyi bersama Tuhan. Namun gereja saat itu membutuhkan seorang pemimpin yang berani. Keuskupan Grenoble sedang menghadapi banyak kebiasaan dosa, dan sebagian orang hidup jauh dari iman. Ketika Hugo menjadi uskup, ia tidak memilih jalan aman. Ia mulai meluruskan kebiasaan-kebiasaan yang salah, menegur dosa, membuat rencana yang bijak, dan mengajak umat kembali kepada Tuhan. Tetapi kebenaran selalu punya harga. Banyak orang mulai berubah, namun sebagian bangsawan menentangnya karena mereka tidak suka dikoreksi. Di balik keberaniannya sebagai uskup, Hugo menyimpan kerinduan yang tidak pernah padam. Ia tetap ingin menjadi rahib. Ia lelah dengan konflik, tekanan, dan perlawanan. Maka ia mengambil keputusan besar. Ia mengundurkan diri sebagai uskup Grenoble dan masuk biara. Untuk pertama kalinya, ia merasa damai. Ia akhirnya mendapatkan hidup yang selama ini ia rindukan. Namun sahabat Katolik, tidak semua kedamaian yang kita rasakan berarti kita sedang berada di pusat kehendak Tuhan. Setelah 1 tahun di biara, Paus memerintahkannya kembali ke Grenoble. Hugo harus meninggalkan tempat yang ia cintai dan kembali ke medan pelayanan yang berat. Ketika perintah itu datang, Hugo tidak melawan. Ia tidak berkata, "Tuhan, aku sudah cukup menderita." Ia tidak mencari alasan untuk tetap tinggal di biara. Ia memilih taat. Ia tahu bahwa menyenangkan Tuhan jauh lebih penting daripada menyenangkan dirinya sendiri. Maka ia kembali menjadi uskup Grenoble. Dan hidupnya tidak menjadi lebih mudah. Selama 40 tahun, Hugo hampir selalu sakit. Ia menderita sakit kepala hebat dan gangguan pencernaan. Tetapi ia tetap melayani umatnya. Ia tetap bekerja, tetap berdoa, dan tetap mengasihi. Ia mengalami godaan dan pencobaan, tetapi tidak menyerah, karena hidupnya tertanam dalam doa. Dalam kesetiaannya, Tuhan memakai Hugo dengan cara yang tidak pernah ia duga. Pada tahun 1084, ia mendapat sebuah penglihatan. Ia melihat Santo Bruno bersama 6 rahib berjalan di bawah 7 bintang terang di langit. Tidak lama kemudian, Bruno dan 6 rekannya datang kepadanya. Hugo menerima mereka dan menempatkan mereka di wilayah Chartreuse, dataran tinggi alpin yang bersalju, berbatu, dan sunyi. Di tempat keras itulah lahir komunitas yang kelak berkembang menjadi Ordo Carthusian. Ironis sekaligus indah, Hugo yang sangat ingin menjadi rahib
justru dipakai Tuhan untuk membantu lahirnya sebuah ordo rahib besar dalam gereja. Sahabat Katolik, kisah Santo Hugo menampar kita dengan lembut namun dalam. Yesus berkata dalam Lukas 9 ayat 23, "Barang siapa ingin mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku." Santo Hugo hidup persis seperti itu. Ia tidak menjadi kudus karena hidupnya nyaman, tetapi karena ia taat. Sekarang mari jujur. Berapa kali kita berkata, "Tuhan, aku mau ikut Engkau, asal sesuai rencanaku." Kita ingin melayani, tapi hanya kalau nyaman. Kita ingin taat, tapi hanya kalau tidak sakit. Padahal, kekudusan sering dimulai ketika kita berhenti memaksakan kehendak sendiri. Santo Hugo wafat pada 1 April 1132, hampir berusia 80 tahun, setelah lebih dari 50 tahun menjadi uskup yang setia. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, tulis di komentar, "Tuhan, ajari aku taat." Jangan lupa subscribe, bagikan video ini, dan mari kita belajar bersama menjadi Katolik yang tidak hanya percaya, tetapi juga berani taat.